Di Dukuh Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Karanganyar, terdapat sebuah situs yang sangat penting keberadaannya dalam sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Ya, namanya situs Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai kejadian pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Awal dari pecahnya Kerajaan Mataram Islam adalah pertikaian antar keluarga dan dimanfaatkan oleh VOC untuk memecah belah kerajaan. Pertikaian itu melibatkan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, serta Raden Mas Said alias Sambernyawa. Menurut silsilahnya, Pakubuwono II, Raja pendiri Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Lebih tepatnya, Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said meminta haknya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki Pakubuwono II. Alasannya, ayah dari Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegoro adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Pokoknya rumit gitulah masalah keluarganya. Raden Mas Said berpendapat Arya Mangkunegoro yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Tapi karena Arya Mangkunegoro sering menentang VOC, akhirnya Arya Mangkunegoro diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal. Kemudian VOC mengangkat putra Amangkurat IV lainnya yaitu Pangeran Prabu Suyoso sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Karena Pangeran Mangkubumi juga mempunyai tujuan yang sama dengan Raden Mas Said, maka Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Kerajaan Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Ini pokoknya masalah perebutan kekuasaan antar saudara, kakak beradik. Ya sudah sejak zaman dulu ribut-ribut gini. Kalau sekarang Keraton Surakarta ribut, Keraton Jogja ribut, lah nenek moyangnya juga begitu semua dari dulu. Tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Dengan adanya kekosongan pemerintahan ini, maka dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja dari Kerajaan Mataram Islam selanjutnya. Tapi VOC alias Belanda tidak mengakui hal tersebut. Karena sebelum wafat, Pakubuwono II memberikan wewenang kepada VOC untuk mengangkat raja yang baru sebagai penerus Pakubuwono II. Nah, ini yang salah siapa ini? Pakubuwono II atau VOC-nya? VOC bersikap seperti itu kan dikasih wewenang oleh raja sebelumnya. Ya sah-sah saja sebenarnya VOC. Akhirnya VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II yaitu Raden Mas Suryadi sebagai raja dari Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Nih, semakin memanas nih. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. VOC dengan siasatnya pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 ini cukup tercatat dengan baik, mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kejadian perundingan tersebut, VOC sudah mengirimkan utusan untuk bertemu Raden Mas Said. Strategi politik VOC membuahkan hasil. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berselisih. 13 Februari 1755, perundingan berhasil menemui kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, ini lahirnya Keraton Yogyakarta.
Setelah itu Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begitu kerajaan Mataram Islam telah berakhir. Ini isi perjanjian Giyanti. Semuanya menguntungkan VOC dan keraton hanya sebagai boneka saja. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan secara turun-temurun. 2. Rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif harus bersumpah setia pada VOC. Pengangkatan bupati, pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Jadi ceritanya dulu itu Pakubuwono II ada perjanjian dan memberikan sebagian wilayah kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwono III membutuhkan. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Perekonomian berarti sudah dipegang oleh VOC. Sultan berjanji menempati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara Mataram terdahulu dengan VOC. Nah, sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya perjanjian tersebut, dibangun monumen perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Kabarnya penandatanganan perjanjian ini tepat berada di antara pohon beringin itu. Sekarang dikasih sesajen-sesajen yang saya rasa tidak berguna sama sekali. Wong ini tempat bersejarah malah dikasih sesajen. Tapi tempatnya terawat dengan baik dan ini adalah tempat lahirnya Kerajaan Yogyakarta.